Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kita dari tidur semalam, dijaga, dibangunkan dalam tubuh yang sehat dan segar. Sebelum kita dalam melakukan doa, persekutuan doa ini, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian kasih Allah melingkupi saya, melingkupi kita semua. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, mengatur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, meringankan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari-hari kami yang selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jika pagi ini kami mengawali hari ini dengan bersekutu bersama-sama saudara seiman kami, kiranya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pimpinan Roh Kudus menyertai dan memberkati persekutuan kami. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa makanan rohani yang akan kami terima akan diberikan pimpinan oleh Tuhan, berkat, supaya kami boleh mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sertailah hari-hari kami ya Tuhan, dan kami pun berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk tema persekutuan hari ini adalah dosa dan pengampunan. Kita akan mendengar lebih jelas dari nanti yang disampaikan Penatua Anton. Dan sebelumnya kita akan memujikan pujian mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni
kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saya serahkan untuk Pak Anton. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini memiliki kesempatan atau diberi kesempatan oleh Bapa, oleh Tuhan kita, sehingga kita boleh berkumpul kembali walaupun melalui Zoom ya, karena situasi yang ada di kota besar. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dalam merenungkan firman Tuhan yang akan kita perhatikan bersama tentang dua hal yang tidak bisa terpisahkan ya, antara dosa dan pengampunan. Saya mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk menundukkan diri dan berdoa kepada Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami hadir padamu memuliakan Engkau dengan puji-pujian, dengan pengakuan dosa, dengan segala permintaan pengampunan pada diri kami. Biarlah kami boleh mengerti kehendak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan membuka mata hati dan pikiran kami di dalam pengenalan akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam segala hal yang kami kerjakan. Di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Ada satu hal yang sulit kita pisahkan ya, antara dosa dan pengampunan. Dan sebelum kita merenungkan tentang dosa dan pengampunan ini, kami persilahkan kepada slider ataupun juga yang membuka ini untuk menyampaikan video sebagai gambaran terhadap dosa dan konsekuensinya. Esta máquina de caramelos no la podemos tocar. ¿Por qué? Hasta que no volvamos, Sergio y yo, que vamos a ir a por una cosa que se nos ha olvidado. Recordad que no os podéis levantar a tocar la máquina. Te voy a tocar. No voy a... No.
Ya, jadi kalau kita perhatikan video tadi itu ya, video itu menggambarkan bagaimana sesuatu yang terjadi dan sulit dikendalikan. Pada saat Hawa melihat buah itu kan menarik ya. Demikian pula anak-anak ini. Anak-anak ini diminta satu hal saja, jangan memutar ataupun mengambil candy ya, mengambil permen itu tanpa sepengetahuan dari guru-guru mereka. Dan mereka itu ya tertarik karena biasanya anak kecil itu kan suka permen gitu yang warna-warni, ya, bentuknya yang menawan, sehingga mereka tidak bisa menahan diri gitu. Nah, ini gambaran bagaimana seorang anak kecil yang memutar dan dia tidak tahu konsekuensinya. Dipikir saya cuma pingin satu saja, tetapi nggak bisa berhenti. Itulah yang terjadi dalam dosa, ya, gambaran dosa dan konsekuensinya gitu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai dosa, tentunya memerlukan pengampunan. Demikian pula orang yang ingin mendapatkan pengampunan itu adalah orang yang merasa berdosa gitu ya. Karena Tuhan Yesus hadir itu datang bukan untuk memanggil orang benar. Kalau seseorang itu merasa benar, ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa hadir kepada Tuhan gitu ya. Untuk menyatakan diri, untuk minta ampun nggak bisa gitu. Kalau seseorang misalnya datang kepada Pak Edi dan minta maaf ya, minta ampun gitu kan, Pak Edi juga bingung gitu ya. Salahnya apa gitu ya. Demikian pula kalau orang tiba-tiba datang minta tolong agar saya diampuni gitu ya. Ya bingung gitu kalau sebelum menceritakan tentang dosanya apa gitu ya. Kesalahannya apa? Oh, waktu lalu dia berbuat begini dan begitu gitu ya. Baru dia, oh ya saya ampuni, saya maafkanlah yang lalu, kita lupakan saja. Misalnya gitu ya. Itu dua sisi yang tidak bisa kita lupakan dalam kehidupan kita setiap hari ya. Nah, setiap orang yang berbuat dosa itu artinya kan melanggar hukum Allah ya. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah gitu. Ada hukuman, ada hukum ya, hukum Allah gitu yang harus dipenuhi, tetapi tidak bisa memenuhi, ya itulah pelanggaran, itulah dosa gitu ya. Pada kitab Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia itu mendengarkan pihak lain gitu ya. Dalam hal ini adalah iblis gitu ya. Jadi dia ajar untuk memberontak kepada Allah. Nah, kalau yang terjadi ada macam-macam sikap gitu ya. Ada yang tidak menyesal, ada yang merasa tidak sengaja gitu ya. Nah, manusia setelah berbuat dosa itu menjadi ragu-ragu terhadap firman Allah gitu ya. Pada saat dia akan berbuat dosa itu kan ragu-ragu firman Allah. Ragu-ragu, tidak percaya gitu ya. Manusia menjadi tidak percaya gitu terhadap firman Allah, terhadap keselamatan, kebenaran ya, terhadap hukuman, dosa, terhadap kematian gitu ya. Saat itu ya nyaman-nyaman aja di Taman Eden, di Taman Firdaus gitu ya. Ya enak-enak aja, nggak tahu konsekuensi kehidupan sesudahnya seperti apa gitu. Karena kita memang cenderung untuk berpikir dangkal gitu kan. Manusia juga sampai saat sekarang juga menyangkal gitu ya, hukuman yang kekal, hukuman mati terhadap dosa yang dilakukan. Dan manusia sekarang juga tidak tunduk kepada firman Allah gitu ya, perintah Allah gitu ya. Dan pada saat dosa itu dilakukan, nah orang kalau berbuat dosa biasanya kan terus dihantui oleh pemikiran-pemikirannya ya. Dosa adalah perbuatan ya, ada perasaan, ada pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah gitu. Nah, demikian juga orang yang menahan diri untuk tidak melakukan kebenaran itu juga berdosa gitu ya. Meskipun dia merasa tidak berdosa, tetapi kalau menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang baik kepada sesama gitu ya, dia disebut juga orang yang berdosa.
seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 17. Kita juga pernah mendengar tentang pengampunan. Kalau nggak salah Pak Edi pernah menyampaikan dalam renungan pada tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. Nah, apakah mungkin seseorang tidak melakukan dosa sama sekali gitu ya? Ya tidak mungkin gitu ya. Sepertinya Kak Nicholas juga pernah menyampaikan ini ya. Dan memang demikian gitu ya. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan gagal mencapai kemuliaan Allah. Nah, ini tertulis dalam Roma 3 ayat 13, kemudian 1 Raja-Raja dan lain sebagainya. Mengapa? Karena manusia, pasangan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, memang tidak berdosa pada awalnya gitu ya. Mereka diciptakan sempurna dan mempunyai sifat-sifat yang baik seperti Allah gitu ya. Tetapi mereka menjadi tidak sempurna karena mereka tidak mau mendengarkan ya. Nah, kalau kita telusuri tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, memang ya itu kecenderungan manusia apabila mereka berdosa kepada Tuhan ya. Tidak ada manusia yang berdosa gitu ya. Mereka atau kita gitu ya. Tidak mengakui sehingga Tuhan itu murka kepada manusia dan menyerahkan. Ya, kalau kamu pengennya gitu ya silahkan saja gitulah. Dan demikian juga tidak ada orang yang salah gitu, yang berbuat baik tanpa pernah berbuat dosa itu nggak ada gitu ya. Nah, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, nah kita sebetulnya menipu diri sendiri ya, menipu kebenaran dan menipu kehendak Tuhan gitu ya. Ngakui aja kok nggak bisa gitu ya, apalagi minta pengampunan. Tadi kan sekali lagi pengampunan itu ada kalau seseorang itu mengakui bahwa dirinya berbuat dosa, begitu kan. Nah, banyak sosiolog ya melakukan studi maupun analisa gitu ya. Nah, salah seorang di antaranya adalah Erdemei gitu ya, Erdemei Saerang gitu ya. Dia melakukan kajian terhadap keluarga Lot gitu ya, karena ingin melihat situasi yang ada pada Sodom dan Gomora gitu ya. Pada dasarnya manusia itu kan perlu berinteraksi antara satu orang dengan orang lain, satu orang dengan banyak orang dengan seseorang, maupun seseorang dengan lingkungan yang ditinggalinya gitu ya. Teori ini memandang bahwa perkembangan manusia itu dari beberapa sistem gitu ya, yaitu pengaruh mikrosistem ya. Seseorang itu menjadi terbentuk sesuatu ya, cenderung dalam melakukan sesuatu karena pengaruh mikrosistem ya. Lingkungan tempat individu itu tinggal, keluarga, teman sebaya, sekolah ya, dan lingkungan tempat tinggalnya, rumahnya gitu ya. Nah, pengaruh dari ekosistem yang ada, sistem sosial yang lebih besar. Kalau tadi lingkungan yang dikenal, demikian pula lingkungan yang lebih luas lah ya, terhadap apa yang dia lebih berinteraksi gitu ya. Demikian juga dengan makrosistem ya, sistem lapisan terluar dari lingkungan. Bisa satu konteks hukum ya, hukum pemerintahan ya, ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita telusuri, kita bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana situasional sekarang ini gitu, yang seringkali tidak kita sadari. Atau mungkin kita sadari tapi kita juga tidak bisa berbuat seperti apa gitu ya. Kita belajar dari dosa Sodom dan Gomora katakanlah gitu ya. Nah, orang-orang Sodom ini pada zaman dulu itu kan dipandang Tuhan sangat jahat dan berdosa. Nah, Tuhan juga menyampaikan gitu bahwa tidak hanya di Sodom dan Gomora gitu, tapi orang-orang itu mengeluh di sekitarnya gitu ya, yang tinggal di sana juga ada yang mengeluh gitu ya.
keluh kesah tentang Sodom dan Gomora gitu. Ada kecongkakan. Mereka itu punya kelimpahan ya. Dan kesenangan hidup ada pada diri mereka. Dan anak-anak mereka itu ya tidak punya keinginan untuk menolong orang-orang yang sengsara dan miskin. Meskipun mereka itu hidup berlimpah-limpah, tetapi mereka cenderung menghabiskan untuk diri sendiri, semacam hedonisme gitu ya. Nah ini yang terjadi pada saat sekarang, entah disadari atau enggak gitu ya. Kalau dalam konteks yang analisa yang jeli gitu ya, dunia ini makin aneh menurut saya sih. Memang ada yang menggambarkan gitu. Kalau dulu pada tahun 80-an, katakanlah gitu ya, sebelum tahun 80-an gitu ya, seorang laki-laki yang mengajar perempuan gitu kan. Tetapi pada konteks tahun 2020-an gitu ya, atau tahun 2000-an ke atas itu laki-laki mengejar sesamanya lelaki, perempuan mengejar perempuan juga. Jadi ya kebalik-balik lah itu yang terjadi seperti yang ada di Sodom dan Gomora. Kita harus melihat itu ya, belajar menganalisa situasi yang terjadi. Bahkan di dalam percakapan gitu ada satu sikap di negara-negara maju bahwa kita tidak boleh secara langsung gitu ya menyatakan bahwa seseorang itu laki-laki pada saat lahir atau perempuan gitu. Itu yang bikin bingung ya mendengarkan bagi kita yang kita melihat ya memang dia laki-laki, dia perempuan gitu kan. Tetapi itu saya juga nggak ngerti, mungkin Bapak Ibu juga punya pemikiran yang sama. Tapi itulah renungan yang sedang kita hadapi saat ini gitu ya. Nah belajar dari sesuatu yang terjadi, kita diingatkan untuk memperhatikan, menghindari dosa besar ya. Ya memang istilah-istilah ini sulit dipahami ya. Ya kalau tadi kan dosa yang sangat jahat gitu ya, dosa yang sangat besar kita belajar dari Sodom dan Gomora gitu. Melakukan percabulan, penyembahan berhala, mencuri, bermabuk-mabukan, memeras, membunuh, melakukan sihir gitu dan lain sebagainya. Memang dalam konteks modern kata-kata yang ada ini dianggap sepele gitu ya. Padahal berhala itu kan setiap hari ya mamon, uang yang kita gunakan gitu ya. Mencuri banyak hal lah, mencuri gitu ya. Dan lain sebagainya gitu lah. Kalau kita kipas secara mendalam ya, karena kita memiliki kesempatan yang terbatas pada pagi ini. Nah, kita yang memperhatikan beberapa hal yang kita anggap sebagai satu hal yang istilahnya general aja lah ya, yang secara umum aja gitu ya. Nah, kita juga diminta untuk lebih bisa atau perlu membedakan dosa-dosa yang ada dengan dosa yang tidak disengaja gitu kan. Karena kalau orang tidak tahu ya beda gitu kan, orang yang tidak sengaja gitu ya. Tetapi jangan dianggap bahwa yang kecil itu tidak bisa memberikan dampak yang lebih luas, yang lebih besar. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Dosa yang tidak tahu tentunya beda dengan orang yang berdosa dengan sengaja. Ya, dosa ini ya berasal dari hati yang memang keinginan yang jahat, hati yang jahat, seperti yang disampaikan dalam Yeremia 16 ayat 12. Matius 18 ayat 7 menyatakan, celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang ada, tapi jangan malah mengupayakan gitu. Kalau mereka berdosa, saya pun juga ingin berdosa, bukan begitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat banyak hal, banyak dosa yang sudah kita pelajari tadi, kita pun juga diminta untuk memperhatikan bahwa kita perlu pengampunan gitu. Kalau tidak ya akan
berada dalam situasi berdosa itu. Nah, apa itu pengampunan? Pengampunan berarti pembebasan atau pelepasan dari dosa-dosa atau kesalahan gitu ya. Allah adalah Bapa yang suka mengampuni ya. Memang suka mengampuni. Kalau kita mengaku, ya kita akan diampuni gitu kan. Allah adalah Bapa yang suka mengampuni, yang mewujudkannya dalam hidup dan karya Tuhan Yesus gitu ya. Ini yang perlu kita pahami. Nah, mengapa kita perlu pengampunan? Berbahagialah orang yang ditutupi dosanya. Ini pada saat Daud merasa berdosa, dia juga merasakan pengampunan itu. Dia merasa bahwa Tuhan mengampuni. Dia merasa menyesal gitu ya. Nah, sudah sepatutnya kita mengampuni sesama kita. Pada saat kita diampuni, kita pun diharapkan mengampuni. Karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Jika kita tidak mau mengampuni orang lain, ya hukuman telah disediakan. Nah, agar kita dapat melakukan pengampunan, maka kita harus mengampuni. Karena mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah gitu ya, kepahitan atau ingin balas dendam gitu ya. Pengampunan itu menyembuhkan luka-luka yang ada dalam diri kita gitu ya, dan membawa ada damai, ada sejahtera ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang bisa mengampuni? Ya hanya Allah yang bisa mengampuni, hanya Tuhan ya. Yesus menyatakan, bersabda, dosamu telah diampuni, semata-mata karena Ia adalah anak Allah. Ia mengatakan dirinya bahwa di dunia ini anak manusia mempunyai kuasa. Ya memang karena diberi kuasa untuk mengampuni gitu ya. Nah, siapa yang tidak dapat diampuni? Yang tidak diampuni, ya orang yang tidak mau mengakui dosanya, yang berkeras gitu ya. Oh, saya enggak berdosa, gitu enggak. Orang yang melakukan penghujatan ya, orang yang tidak memiliki respect terhadap Tuhan gitu ya, tentang apakah namanya, sifatnya, karyanya, karakteristik ya, Allah yang baik itu gitu loh. Tapi itu yang terjadi pada diri orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus. Nah, makanya orang Yahudi, orang Ibrani gitu ya, kalau menulis nama Tuhan juga hati-hati gitu. Mereka tidak ingin menyebut nama Tuhan dengan sembarangan gitu kan, makanya huruf mati semua gitu, karena sulit diucapkan gitu, supaya mereka tidak secara gampang, tidak secara mudah menyatakan, apalagi dipakai sebagai ucapan untuk mengumpat gitu ya. Nah, pada saat kita belajar dari kisah Sanherib ya, Raja Asyur yang ingin menguasai Yerusalem, dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang berkuasa, yang memiliki kemenangan gitu ya. Nah, Tuhan pada saat itu langsung melakukan hukuman gitu ya. Dia mungkin tidak menyadari bahwa yang dihadapi itu bukan Raja Hizkia gitu ya, tetapi Allah. Nah, kalau dia berhadapan dengan Allah ya, maka malaikat gitu. Dalam ayat 36-37 dinyatakan malaikat Tuhan ya membunuh ribuan orang yang ada di perkemahan, langsung hilang, termasuk dirinya sendiri gitu, yang menghina, yang menghujat Tuhan itu gitu ya. Dia langsung terbunuh gitu ya, dibunuh gitu ya. Nah, penghujatan terhadap Roh Kudus itu dilakukan oleh orang-orang Farisi, para pemuka agama. Mereka itu melihat, tetapi mereka malah menggolongkan karya Roh Kudus sebagai karya kerasukan setan. Mereka menyamakan hal yang kudus sebagai kesetanan gitu ya. Mereka melakukan tuduhan palsu. Demikian juga malah mereka melakukan kutukan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan penghujatan Roh Kudus. Mereka mencoba menyangkal terhadap
kebenaran, terhadap apa yang ada depan mata mereka gitu. Mereka tidak mau melihat bagaimana karya Roh Kudus yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks doa Bapa Kami, kita diajar untuk mengampuni, karena kalau saat kita mengampuni maka kita akan diampuni. Jadi ampun di sini berkali-kali sampaikan gitu. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, karena jikalau kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni gitu ya. Nah, siapa yang dapat diampuni? Ini kabar baiknya gitu ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Pada saat Petrus menyerang Tuhan Yesus ya, tujuan Tuhan Yesus gitu ya. Paulus menghasut ya, sehingga banyak orang yang terbunuh. Para saudara Yesus mikir bahwa dia tidak waras. Ya, akhirnya karena mereka bertobat, sehingga mereka semua diampuni. Nah, sebagai kesimpulan dan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, semua orang itu berdosa. Tapi jika kita mengaku, maka Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sebagai wujud pengampunan Tuhan Yesus, maka kita diminta untuk bertindak secara sukarela, melepaskan kemarahan kalau masih ada gitu ya, melepaskan kebencian kita. Melepaskan berarti tidak ingin melakukan pembalasan gitu ya terhadap orang yang telah menyakiti hati kita. Kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Nah, kita mengampuni maka kita akan menerima berkat Tuhan, pengampunan ya, membebaskan kita dari hukuman yang Tuhan sudah sediakan itu ya. Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia itu akan mengasihi kita, dan kita diminta untuk tidak mengeraskan hati kita supaya Tuhan itu memandang kita ya. Karena kalau yang kita lakukan hanya mencuci pakaian kita, menyobek-nyobek pakaian kita, nggak ada gunanya ya. Hati dan pikiran kita gitu ya. Nah, hendaklah kita saling mengampuni ya. Kalau ada orang yang bersalah ya saling mengampuni ya. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Di dalam Matius 18 ayat 21-35 dinyatakan bagaimana perumpamaan tentang pengampunan yang ada dalam hidup kita. Itulah sesuatu yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya tentang dosa dan pengampunan. Pada saat kita mengakui dosa kita, ya kalau tidak mau mengakui ya Tuhan juga tidak bisa mengampuni gitu kan. Tetapi kalau kita mengakui apapun dosa kita, maka Tuhan sudah mengampuni. Dan tentunya bukan perkara mudah untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi biarlah menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Retno untuk menyampaikan pimpinan nyanyian berikutnya. Tuhan berkati. Kita sudah mengakhiri untuk persekutuan doa pagi ini. Sebelum kita akan melakukan doa syafaat, kita menyanyikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Nanti doa penutup Pak Edi yang akan memimpinnya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus
buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Doa-doa syafaat sudah di-share Bu Rita melalui grup pedati. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat bagian dalam doa-doa tersebut, bisa ambil salah satu bagian doa-doa tersebut. Akan berdoa dan Pak Edi ya yang menutup dalam doa persekutuan doa pagi ini. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, pikirkan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa